presentasi dari kelompok 3. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu materi kami tentang filsafat klasik yang diketuai oleh Muhammad Khairul Huda dan anggotanya saya sendiri, Marwia Panigoro, Sakina, dan Virginia. Langsung saja materinya akan dibacakan oleh Sakina. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, mengapa filsafat Yunani lahir? Pengaruh ilmu pengetahuan dari Mesir dan Babilonia. Yunani kaya akan mitologi, terutama mitologi para dewa. Kemudian karya sastra Yunani sangat banyak dan masyhur, terutama Sakina, jauhan kalian tuh. Iya. Terutama dan Odyssey karya Homer. Selanjutnya, kronologi sejarah filsafat klasik. Yang pertama, periode pra-Sokrates, kemudian periode Sokrates. Pada masa Yunani, kemudian ada periode Helenistik dan periode Romawi. Selanjutnya, periode pra-Sokrates. Periode pra-Sokrates mengacu pada filosof Yunani yang aktif sebelum Sokrates atau orang-orang sezaman Sokrates yang menguraikan pengetahuan tentang alam semesta. Para filsuf pra-Sokrates menolak menjelaskan metodologis tradisional untuk fenomena yang mereka lihat di sekitar mereka dan mendukung penjelasan yang lebih rasional. Mereka mulai mengajukan pertanyaan kosmik seperti dari mana asalnya segala sesuatu dan mengapa ada keragaman seperti itu, dan bagaimana alam dapat menjelaskan secara matematis. Mereka cenderung mencari prinsip untuk menjelaskan keseluruhan alam, meskipun bisa dibilang lebih penting untuk pertanyaan yang mereka ajukan daripada jawaban yang mereka dapatkan. Masalah paradoks yang mereka identifikasi menjadi dasar untuk studi matematika ilmiah, filosofi, kemudian hari selanjutnya. Kemudian gerakan Milesian. Para filsuf Allah mempopulerkan sikap demitologi, membantah mitos kekuatan para dewa di balik fenomena alam dengan penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal. Dalam metafisika, mereka mendefinisikan segala sesuatu dengan konsubstansi klasik yang menjadi elemen pembentuk alam semesta dan sumber dari semua kehidupan. Secara umum, mereka percaya pada hilozoisme, gagasan bahwa semua kehidupan tidak dapat dipisahkan dari materi
dan bahwa tidak ada perbedaan antara yang hidup dan yang mati, antara roh dan materi. Selanjutnya, gerakan eleatik. Gerakan eleatik menolak validitas epistemologi pengalaman indera mereka. Mereka lebih memilih penalaran dan standar kejelasan logis untuk menjadi kriteria kebenaran. Kemudian Parmenides umumnya membangun argumen mereka dari premis yang kuat, sementara Zeno terutama berusaha untuk menghancurkan argumen orang lain dengan menunjukkan premis mereka mengarah pada kontradiksi produksi ad absurdum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maria. Silakan. Jawabannya Sakinah, Maria. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Khairul Huda. Gerakan Efesus secara esensial, gerakan Efesus mengacu pada pemikiran Heraclitus. Segala sesuatu dalam keadaan berubah, dasar dari alam semesta adalah api yang selalu hidup. Simbol dinamika alam, transformasi materi dari satu kondisi ke kondisi lain. Tidak terjadi secara kebetulan, tetapi terjadi dalam batas-batas tertentu. Menurut sebuah hukum, logos yang tunggal, segala hal yang berlawanan di alam semesta ini seluruhnya, sehingga semuanya ada dan atau tiada pada saat yang sama. Analogi, walaupun air yang ada di dalamnya selalu berubah, sungai tetaplah sungai. Selanjutnya, aliran filsafat Pitagoreanisme. Gerakan Pitagoreanisme mengacu pada pemikiran Pitagoras. Pemikiran Pitagoras didominasi oleh matematika dan metafisika. Harmoni angka dan matematika merupakan sifat alami dari segala sesuatu di alam semesta. Pitagoras percaya pada metempsikosis, perpindahan jiwa dan reinkarnasinya setelah kematian. Kaum Pitagoreanisme juga terkenal karena vegetarianisme mereka atas dasar alasan agama, etika, dan pertapaan hidup. Kaum Pitagoreanisme juga menerapkan kesetaraan gender, terutama wanita dalam belajar, di samping tanggung jawab penguasaan keterampilan domestiknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ega.
Virginia. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasi di kelompok kami. Aliran filsafat sofisme. Istilah dari sofisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti Yunani, sophos atau sophia, yang artinya bijaksana atau nikmat. Dari tersebut mengacu bahwa keahlian apapun dalam domain pengetahuan atau kerajinan tertentu. Sering waktu istilah ini menunjukkan kelas intelektual keliru yang mengajarkan bahwa keunggulan atau kebajikan, tetapi seringkali tinggi. Dan akan menggunakan retorika untuk mencapai tujuan mereka yang umumnya untuk membujuk atau meyakinkan orang lain. Di bawah ini ada para ahli Protagoras yang berpendapat ukuran kebenaran adalah manusia, terus kebenaran bersifat subjektif dan relatif. Tak ada kebenaran absolut. Lalu ada lagi para ahli yang bernama Gansius pada tahun 487 yang berpendapat bahwa realitas sebenarnya tidak ada. Bila ada, maka tak bisa dikenal atau dapat dikenali. Maka tak akan dapat dijelaskan. Next. Selanjutnya ada aliran filsafat Alonisme. Gerakan Alonisme dipelopori oleh Leucippus yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang terkenal yaitu Democritus tahun 460 sampai 370. Semua realitas dan manusia objek di dalam semesta terdiri dari blok-blok yang menyusun yang sangat kecil, tak terpisahkan dan tidak bisa dihancurkan, yang dikenal sebagai atom dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti hak yang terpisahkan. Lalu ada logisnya, hanya atom yang ada dan tidak ada objek komposit atau objek dengan bagian lainnya, yang berarti bahwa tubuh manusia, awan, planet dan lain-lainnya semuanya tidak eksis. Lalu semua objek fisik terdiri dari susunan atom atau abadi yang berbeda dan kekosongan tak terbatas, di mana mereka membentuk kombinasi dan bentuk yang berbeda. Tidak ada
ada ruang dalam teori ini untuk konsep Tuhan, dan pada dasarnya itu adalah jenis materialisme atau fisikisme. Next. Di sini ada periode Sokrates. Filsuf ternama di periode ini meliputi Sokrates pada tahun 464, 499 BC. Habis itu ada Plato pada tahun 428 sampai 348. Dan terakhir ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 BC. Dinamakan periode Sokrates karena dialah yang mengembangkan sistem penerapan kritis untuk mengetahui bagaimana hidup dengan benar dan untuk membedakan antara benar dan salah. Dikenal sebagai puncak keemasan kajian filsuf, the Great Miracle Era of Philosophy. Selanjutnya, Sokrates dan para pengikutnya, Plato dan Aristoteles ini mempertahankan komitmen teguh terhadap kebenaran, dan di antaranya mereka mengatur dan mensistematiskan sebagian besar masalah filsafat. Next. Selanjutnya dari Sokrates 464 sampai 399 mengemukakan bahwa metode dialektis atau electus atau pemeriksaan silang identik dengan nalar induktif yang kemudian disebut sebagai metode Sokrates. Terus disebut juga metode eliminasi hipotesis negatif karena hipotesis yang lebih baik dikemukakan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan hipotensi yang mengarah pada kontradiksi. Selanjutnya ada jiwa manusia yang bersifat abadi. Maksudnya di sini dia yang meragukan bahwa kebajikan bisa diajarkan sebagaimana yang diyakinkan kaum sofis. Selanjutnya ada Sokrates yang menentang sistem demokrasi atau suara mayoritas dalam pengambilan keputusan karena dinilai tidak lebih valid daripada tetapi keputusan yang diambil secara logis dan dapat dipertahankan. Next. Lalu ada Plato 428 sampai 348 BC. Plato ini menegaskan bahwa semua benda memiliki esensi realitas yang berada di dunia ide. Lalu dunia material menurut pandangan kilat bukanlah dunia nyata, tetapi hanyalah bayangan dan dari dunia nyata atau hailomorphis, gagasan bahwa zat adalah bentuk yang mewarisi materi. Jadi substansi terdiri dari materi dan bentuk. Lalu menyelesaikan di
menyelesaikan dikrotomi pandangan dari Herodotus atau keniscayaan di dinamika, dan Parmenides atau kemustahilan gerak melalui kompromi atau metafisik. Perubahan dan gerak terjadi di dunia materi, di dunia. Yang terakhir, jika manusia terdiri atas 3 aspek, yaitu rasio, emosi, dan nafsu, kebijaksanaan lahir dari hubungan harmonitas ketiga aspek ini. Next. Selanjutnya, dari filsuf Aristoteles 384 sampai 322. Aristoteles adalah filsuf pertama yang melakukan sistematisasi filsafat yang komprehensif, meliputi etika, estetika, politik, metafisika, logika, dan yang saling berimplikasi. Selanjutnya, Aristoteles juga mempopulerkan penggunaan aksioma bahwa sudah ada yang dapat disimpulkan jika tidak ada yang diasumsikan. Selanjutnya, konsepsi Aristoteles itu tentang hylomorphism berbeda dari Piaget karena ia berpendapat bahwa bentuk dan material adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Materi adalah potensi dan bentuk adalah aktualitasnya. Lalu penggerakan dari benda tak berbentuk ini menjadi sempurna, merupakan hasil dari 4 penyebabnya, yaitu penyebab dari material, penyebab dari efisien, penyebab dari formal, dan penyebab dari akhir. Baik, itu tadi materi dari kelompok 3 yang membahas tentang filsafat klasik. Saya kembalikan ke moderator Marwia, silakan. Baik, itulah materi dari kami. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita akan masuk pada materi terakhir, yaitu di kelompok 4. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.